Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan hadir ke channel ini. Pada kali ini ada satu cerita dari Mas Rojak, salah satu pendengar Bisik Malam di wilayah Tangerang, menceritakan satu pengalamannya di tahun 2019. Jadi ceritanya waktu itu Mas Rojak baru diputusin sama pacarnya, tentu aja rasanya sakit. Jadi ya Mas Rojak tuh untuk sementara waktu memutuskan buat mengasingkan diri atau memisahkan diri dari teman-temannya. Sebenarnya teman-temannya Mas Rojak ini ya khawatir sama kondisinya Mas Rojak, sempat beberapa kali datang ngajakin nongkrong, terus ya ngajak sekedar jalan. Cuman Mas Rojaknya yang nggak mau. Alasan Mas Rojak ya pengen nenangin diri dulu lah. Dia baru ngalamin satu kejadian yang kayaknya dia sendiri pun nggak pernah nyangka. Hubungan yang udah lama dia jalin harus berakhir ya dengan kekecewaan. Rasanya sedih, makanya Mas Rojak tuh ya kayak gitu. Nggak mau ngumpul-ngumpul dulu lah, mau nenangin diri dulu. Nah, salah satu temannya Mas Rojak ini mungkin melihat kondisinya Mas Rojak ya agak khawatir ya. Namanya juga temen kan, makanya ya dia tuh ngasih saran ke Mas Rojak, Jak, daripada lu kayak gini terus, coba deh lu nonton. Ada tuh di bioskop lagi diputer film komedi. Wah, seru filmnya. Filmnya seru, banyak adegan-adegan kocak, bikin lu sakit perut ketawa. Nah, daripada lu ya bengong, sedih, mikirin si mantan, ya apa salahnya lu coba ke situ nonton, ya siapa tahu lu bisa ngalihin sementara pikiran lu daripada mikirin mantan terus kan. Nah, kata Mas Rojak pun ya udahlah ntar gue coba. Ternyata Mas Rojak ya bener ngikutin apa yang disaranin sama temennya. Cuman Mas Rojak milih jamnya itu di sesi-sesi terakhir lah, di jam-jam terakhir, istilahnya itu midnight show. Midnight show itu ya udah tengah malam, bioskop yang terakhir. Kenapa milih yang terakhir? Karena kalau milihnya sore atau jam-jam 8 gitu, biasanya banyak muda-mudi, pasangan-pasangan pacaran pada mesra-mesraan, pada manja-manjaan, pada ya pokoknya bikin Mas Rojak risih lah. Karena dia kan baru diputusin ya, ngelihat yang kayak gitu-gitu ya gimana gitu rasanya kan. Jadi ya udahlah, gue nontonnya malam aja, kata Mas Rojak. Tengah malam dia datang sendirian ke bioskop. Sebenarnya ini pertama kalinya Mas Rojak datang sendirian ke bioskop, karena sebelumnya setiap kali dia nonton biasanya ditemenin sama temennya atau ya sama pacarnya yang sekarang jadi mantan. Jadi ini kali pertama Mas Rojak nonton sendirian. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah beli tiket, beli jajanan, beli minuman, akhirnya Mas Rojak pun masuk ke dalam gedung bioskop itu. Kalau nggak salah waktu itu di Studio 4 katanya. Nah, Mas Rojak masuk. Di dalam gedung itu ternyata banyak pasangan muda-mudi pada mesra-mesraan, pada manja-manjaan, pada ya pokoknya ya lagi pada pacaran lah kayak gitu. Mas Rojak kan nggak nyangka, ini tengah malam loh, kenapa mereka masih pada kayak gini aja, emang nggak pada balik apa, nggak pada dicariin orang tuanya apa ya. Mas Rojak kan sempat mikir kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ya gue mau nonton. Akhirnya Mas Rojak itu duduk. Sebenarnya tiketnya Mas Rojak itu di C nomor 10. Cuman karena di sebelahnya ini ada pasangan yaitu yang lagi pacaran, Mas Rojak kan risih. Jadi Mas Rojak geser ke C13. Kalau di C13 ini sebelah kanan sama kirinya ini kosong, nggak ada siapapun di situ, nggak ada yang duduk. Jadi Mas Rojak ya nontonnya enak, fokus kan ya nonton film, mau nikmatin film. Film pun dimulai. Lampu gelap kan, lampu gelap. Film dimulai, ternyata bener ini film lucu katanya. Jadi filmnya ya komedi. Mas Rojak itu sampai ketawa-tawa di situ. Nah, cuman di sini ada yang aneh. Jadi yang bikin aneh itu sewaktu Mas Rojak ketawa nonton film, Mas Rojak ngedenger ada suara cewek ikutan ketawa dari sebelah kiri. Seingatnya Mas Rojak, di sebelah kiri sama di sebelah kanan nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang duduk, kosong
kok ada yang ketawa sebelah kiri ya. Jadi Mas Rojak kan ya ngelirik nengok ke sebelah kiri, ternyata bener di situ ada cewek lagi duduk. Cewek ini pakai baju warna merah. Jadi kalau dilihat sekilas bajunya mirip sama petugas-petugas bioskop yang ada di depan, yang jualan tiket, yang jagain yaitu makanan. Pokoknya ya ini mirip kayak petugas bioskop, warnanya merah, cuman ya ini perempuan. Nah, Mas Roja kan ngeliatin, ini kok orang kapan datangnya? Kenapa gue nggak tahu kalau dia ada di sini ya? Kapan nih orang datang? Diperhatiin dari atas ke bawah sama Mas Rojak. Ternyata perutnya emang agak buncit. Kayaknya dia nih emang lagi hamil. Lagi hamil ya. Nah, si cewek itu ngelirik ke Mas Rojak. Nah, jadi mereka tuh ya beradu pandang. Nah, si ceweknya itu senyum sama Mas Rojak, senyum tipis lah, senyum tipis. Mas Rojak juga yang nganggukin kepala, terus ya fokus ke depan lagi, nonton film ya kan seru filmnya ya. Sampai akhirnya di pertengahan film ini, Mas Rojak tuh nggak tahu kenapa, dia tuh rasanya pengen ngelirik ke sebelah kiri lagi tempat si cewek ini duduk kan. Jadi Mas Rojak ngelirik ke sebelah kiri, nah si cewek itu udah nggak ada. Lah ini si mbaknya kemana ya? Kok nggak ada di samping, tadi kan di sini. Nah, setahu Mas Rojak, pintu keluar itu cuma satu, pintu masuk pintu keluar yaitu ada di depan di samping layar kan, cuma satu biji itu. Nah, sementara si cewek ini kemana perginya? Mas Rojak tuh sampai ngeliatin ke arah belakang, celingak-celinguk nyariin si cewek ini, cuman nggak tahu kemana si mbaknya ini. Ya udahlah, ngurusin orang gue lagi fokus nonton film kan gitu ya. Jadi Mas Rojak nonton film lagi ke depan, lagi enak-enak nonton. Disitulah kejadian yang gak disangka-sangka sama Mas Rojak, yang sampai sekarang tuh masih keinget terus. Jadi ada yang megang tangannya Mas Rojak, nyet aja dipegang, rasanya dingin. Nah, pas dipegang tangannya Mas Rojak, rasanya darah nih berhenti ngalir katanya. Rasanya nih nyet, jantung nih mau copot, kaget saking dinginnya. Sama ya kaget, kan tadi nggak ada siapa-siapa di sebelah kiri, kok sekarang ada orang. Ya gimana nggak kaget. Nah, habis itu Mas Rojak tuh pelan-pelan kepalanya ya nengok, noleh ke sebelah kiri. Ternyata yang lagi megangin Mas Rojak ini cewek yang tadi hilang, cewek yang lagi bunting, lagi hamil, pakai baju merah, seragam bioskop. Nah, si ceweknya pun ngeliatin ke Mas Rojak sambil senyum. Mas nyariin aku ya katanya, kayak gitu. Nah, Mas Rojak tuh nggak tahu kenapa sebenarnya dia mau berontak, mau loncat atau mau ngelepasin pegangan si cewek ini. Bahkan Mas Rojak sendiri terus terang mau teriak waktu itu karena kaget, cuman kayak kekunci, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kayak patung udah diem gitu aja, cuman bisa ngelurusin pandangan lagi ke depan, nonton ke arah film. Ya ini udah nggak masuk lagi film nih, udah nggak fokus lagi, udah nggak bisa ngikutin lagi. Mas Rojak itu ketakutan, akhirnya Mas Rojak itu merem. Nah, pas Mas Rojak merem, nggak disangka-sangka si cewek yang di sebelahnya Mas Rojak ini, dia tuh nyandarin kepalanya ke bahunya Mas Rojak yang ada di sebelah kiri. Itu dinginnya kerasa banget katanya, nges, ditambah lagi bau kembang melati. Baunya tuh ya nyebar. Mas Rojak nih yakin ini kayaknya bukan orang, ini bukan orang. Kalau orang nggak mungkin kayak gini. Nah, Mas Rojak cuman bisa merem, nggak bisa ngapa-ngapain. Mas Rojak berdoa sebisa-bisanya, itu pun nggak ada yang ketemu katanya. Surat-surat pendek aja nggak ada yang ketemu. Ya cuman minta perlindungan sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu Mas Rojak tuh. Sampai akhirnya ya filmnya pun selesai. Nah, begitu film selesai, lampu kan dinyalain, lampu bioskop terang lagi, terus ya orang-orang pada bangun, pada bubar, pada keluar dari gedung bioskop. Di situ Mas Rojak baru berani buka mata. Nah, pas Mas Rojak buka mata ini, si cewek yang tadi nyandar di bahunya Mas Rojak udah nggak ada. Mas Rojak pun udah bisa gerakin badannya lagi. Nah, tanpa sadar Mas Rojak itu teriak-teriak di sini, teriak-teriak minta tolong, sampai jadi ya perhatian orang kan, ini kenapa, mungkin kata orang, ini kenapa sih orang nih. Nah, karena Mas Rojak ya tolong-tolongan gitu, beberapa petugas bioskop datang ke Mas Rojak. Mas kenapa mas kenapa? Ya Mas Rojaknya masih gemeter, tolongin saya. Ya kenapa,
tolong. Nah akhirnya Mas Rojak itu cerita ya, beberapa petugas bioskop di situ ngedengerin ceritanya Mas Rojak, serius serius ngedengerin sampai ya ceritanya selesai. Akhirnya salah satu petugas itu ngomong, Mas, sebenarnya Mas ini bukan pengunjung pertama yang ngalamin kejadian ini. Sebelumnya juga udah pernah beberapa pengunjung kejadiannya sama. Ya kayak gitulah, dipegangin tangannya, terus ya si sosok perempuan ini nyandar di bahunya, ya sama kejadiannya kayak gini. Emang itu siapa? Perempuan itu siapa yang nungguin gedung ini ya, kata Mas Rojak tuh. Ya bisa dibilang gitu. Jadi dulu ceritanya ada salah satu karyawati bioskop ini, dia memutuskan buat mengakhiri hidupnya di gedung ini. Cuman gak diceritain caranya gimana ya. Si cewek ini memutuskan buat mengakhiri hidupnya gara-garanya dia itu hamil. Nah pas dia hamil, si pacarnya nggak mau tanggung jawab, terus dia ninggalin dia. Makanya ya si ceweknya frustasi, akhirnya ya kayak gitulah, pendek pikir ya di sini memutuskan buat mengakhiri hidup. Oh, kayak gitu. Iya, sejak itu ya memang ada beberapa pengunjung yang lihat kadang ada perempuan lagi hamil pakai seragam bioskop, duduk sendirian. Kadang ya ada yang lihatnya di toilet, kadang yang ada di sini. Pokoknya ya beberapa pengunjung sempat ngelihat lah. Oh begitu katanya. Iya, ya udah Mas, yang sabar-sabar aja, kata ininya tuh, kata petugasnya. Ya udah, akhirnya Mas Rojak pun ya keluar dari bioskop itu. Ternyata bener apa yang diomongin sama temennya Mas Rojak, kalau nonton bioskop bisa ngelupain ya cerita sedih sama mantan. Siapa perempuan itu Mas Rojak sendiri nggak tahu. Yang pasti Mas Rojak sejak malam itu dia kapok, nggak mau nonton Midnight sendirian lagi. Ceritanya pun selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton sampai detik ini. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mang Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.